Lalu siapa yang paling tahu tentang hakikat agama yang ada? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada istilah kata beragama jangan berlebihan, yang biasa-biasa aja. Nah, pertanyaannya, agama biasa aja itu yang gimana? Biasa-biasa itu menurut pandangan orang yang ada di kanan dan kiri. Orang yang di tengah, kalau yang melihat orang yang di kanan, yang di tengah itu ada di sebelah kiri. Dan orang yang di tengah, kalau yang melihat orang kiri, maka yang tengah itu adalah sebelah kanan. Berarti apa? Setengah apapun kita, kalau yang melihat adalah orang pemalas, kita itu radikal. Itulah kenapa kita harus tetapkan standarnya. Yang di kanan ini siapa, yang di kiri siapa, tengahnya bagaimana, kita harus ada pedoman. Kalau dari sudut pandang kita sendiri atau sudut pandang orang sekitar, mengerikan. Bahkan orang 5 waktu di masjid disebut radikal, atau orang 5 waktu disebut alim. Itu yang miris. Orang 5 waktu, salat 5 waktu dibilang alim, itu bukan alim. Standar minimal muslim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sembari menunggu selebarannya dibagi, kita sedikit murojaah dengan materi kita yang pekan lalu yang menjelaskan di antara ciri khas sekaligus kemuliaan, kelebihan, mazaya, khosais, kekhususan akidah Islamiyah, yang kenapa dengan itu kita harus bertaruh dengan seluruh jiwa dan raga kita dalam memeluk keyakinan ini adalah salah satunya disebutkan karena dia mengatur segala hal, syumuliyah. Begitu pula dengan bahwasannya akidah ini ghaibiyah, hal yang gaib, sehingga tidak ada tempat untuk akal mengarang, karena semuanya gaib. Semuanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya saja, karena semuanya gaib. Ketika ada orang-orang yang ingin membuat tandingan dari kabar akidah ini, maka akan ketahuan. Karena akal manusia terbatas untuk membicarakan konsep akidah al-Islamiyah yang begitu rumit dan lengkap. Dan yang terakhir adalah wasat, agama wasatiyah, yaitu agama yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemarin kita sudah sebutkan wasat dalam Al-Qur'an atau dari segi sudut pandang bahasa ada memiliki berbagai makna. Yang pertama adalah bermakna yang paling utama. Tengah itu adalah yang paling utama. Sehingga ketika dikatakan wasat, maka yang paling baik. Dan itu terbukti dengan bagaimana umat akhir zaman ini yang mana Allah berikan dengan usia yang pendek, fisik yang lebih lemah, secara akal, kemampuan akal yang jauh lebih lemah daripada akal orang-orang terdahulu. Dan segala hal itu dengan segala keterbatasan yang ada, mereka menjadi umat yang terbaik. Itu yang dimaksudkan dengan wasat. Dan yang kemudian adalah yang paling tengah. Yang dimaksudkan tengah itu apa? Adalah yang paling tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Karena segala hal itu apabila kurang dari batasnya maka akan berbahaya, dan apabila berlebihan dari batasnya akan berbahaya. Dan yang terakhir adalah yang paling adil. Dan tiga-tiga makna ini tidak saling bertentangan, karena yang tadi sudah Anda sebutkan di awal bahwasannya tengah itu yang lebih mulia. Itulah kenapa dalam salat sesuai dengan madhab yang rajih, dan ini tidak dipertentangkan dalam madhab
yang 4, shaf itu dimulai dari tengah, bukan dari kanan. Kanan lebih utama daripada kiri, tapi dimulainya dari tengah. Sebagaimana shaf yang terdepan itu jauh lebih baik daripada shaf belakangnya. Yang berarti shaf kanan, shaf 3 atau shaf bagian kanan di shaf ketiga tidak lebih baik dari shaf sebelah kiri dari shaf kedua. Jadi jangan sampai karena pengen ngasih yang shaf kanan tapi akhirnya malah mundur dari shaf 3 ke shaf 4. Jadi isi dulu yang paling terdepan dan usahakan yang paling tengah, yaitu belakangnya imam. Itulah kenapa seharusnya imam itu di tengah. Kanan kirinya semuanya jamaah laki-laki. Dan insya Allah antum faham maksudnya apa. Jangan imamnya di pinggir. Kanannya laki-laki, kirinya jamaah yang lain. Ala kulli hal ikhwatal Islam, kita jelaskan tentang yang tengah tadi. Ana sudah bikin kolom di situ untuk menjelaskan sekaligus dengan poinnya, kemudian dalilnya ana sebutkan surat dan ayatnya. Tidak ana tuliskan ayat dan terjemahnya karena kemarin kita sudah latihan nulis suratnya dengan terjemahnya tapi tidak dengan penjelasannya. Kemudian pertemuan kedua kita sudah menuliskan dalilnya tanpa terjemahnya. Nah, sekarang nama suratnya dengan ayatnya aja. Biar apa? Biar kalau pengen murojaah nyari sendiri di mushaf, yang mana otomatis kalau nyari di mushaf susah ya, otomatis nyarinya di Google ya. Kalau di Google terjemahnya, tafsirnya, syarahnya langsung muncul. Itulah ilmu, mencari cross check. Biar apa? Biar ketika saya bicara di sini bukan kata amin, tapi ketika saya menyampaikan di sini saya ini cuma menukil. Nukil dari apa? Itu yang tertulis di kertas masing-masing. Dan karena ini live, nggak akan ana sebutkan agama apa yang di sebelah kanan, agama apa yang sebelah kiri. Ya, bukan karena ana takut, karena ini demi maslahat. Kenapa? Ketika di live kan, yang menikmati, yang mengkonsumsi atau yang melihat itu semua secara umum. Kalau kata Nabi SAW, bicaralah sesuai dengan kemampuan siapa yang kamu ajak bicara. Maksudnya apa? Ya jangan bicara hal-hal yang susah kepada orang-orang yang lemot. Akan salah faham, akan membuat dia lari. Nah, kalau di live, siapa yang kita ajak bicara gak ketahuan. Sehingga bijak kiranya kita menghindari kata-kata yang akan menjadi bumerang. Bukan karena takut, tapi ini karena bijaksana. Dan gak ada backingan. Ala kulli hal. Kemudian ikhwatal Islam, pembahasan tentang yang terbaik, kanan dan kiri, atas dan bawah. Sebelum kita memulai pembahasan tersebut, siapa yang memiliki standar tengah? Dan siapa yang memiliki standar kanan? Dan siapa yang memiliki standar kiri? Seperti contohnya dalam kaidah yang kita sampaikan tadi, sesuatu yang kurang dari batasnya itu gak baik. Ternyata ketika lebih dari sesuatu sama gak baik. Kita kurang gula, lemes. Kurang nasi, lemot otaknya. Kebanyakan nasi, lemot juga. Nah, kapan kita tahu batasan kebutuhan nasi kita? Siapa yang tahu? Tanya ke ahlinya, yaitu adalah dokter. Bukan ahlinya, tapi seenggaknya orang yang lebih banyak tahu tentang informasi tubuh manusia. Sedangkan kita yang nggak tahu, maka kita nggak bisa main tentukan standar. Nggak apa-apa makan, minum, terserah apapun, yang penting nggak berlebihan. Masalahnya, kapan dia tahu dia itu nggak berlebihan? Yang penting kan makan itu secukupnya. Secukupnya dalam hal apa?
lowong pagi nasi soto secukupnya, siang nasi goreng secukupnya, sore mie ayam secukupnya, malam nasi padang secukupnya. Pertanyaannya, nasi padang 1 piring cukup? Kurang. Nasi padang, Pak. Itulah pentingnya kalau beli nasi padang dibungkus biar gak ada potensi untuk nambah. Nah itu susah. Nah, bagaimana kita tahu secukupnya tadi agar bisa bermanfaat di tengah? Yaitu tanya ke dokter yang berilmu. Bahkan itu pun dokter masih bisa salah. Lalu siapa yang paling tahu tentang hakikat agama yang ada? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada istilah kata beragama jangan berlebihan, yang biasa-biasa aja. Nah pertanyaannya, agama biasa aja itu yang gimana? Salatnya zuhur aja, atau nikahnya nanti aja, pacaran dulu, atau ya jangan semuanya diharamkan, pagi kopi malamnya khomer gitu, paginya ngehirup udara knalpot, malamnya nyebat, podo-podo asape. Nah seperti itu. Kapan standar agama biasa-biasa aja? Kalau dibilang kamu itu kalau agamanya biasa-biasa, ya kalau beragama biasa-biasa aja. Loh ini paling biasa. Masalahnya standar siapa biasa-biasa ini? Biasa-biasa itu menurut pandangan orang yang ada di kanan dan kiri. Orang yang di tengah, kalau yang melihat orang yang di kanan, yang di tengah itu ada di sebelah kiri. Dan orang yang di tengah, kalau yang melihat orang kiri, maka yang tengah itu adalah sebelah kanan. Berarti apa? Setengah apapun kita, kalau yang melihat adalah orang pemalas, kita itu radikal. Dan semalas apapun kita, kalau yang melihat ekstremis, kita itu murji'ah. Nah, antum tahu nggak istilah murji'ah itu apa? Murji'ah itu orang beragama males-malesan, bermudah-mudahan dalam beragama. Kita ambil contohnya, satu tokoh ustadz kita yang paling kita kenal, Ustadz Arifin Badri, hafidhahullah ta'ala. Kenapa ana sebutkan? Ya karena saat ini ana sedang ada di instansi yang ana berlindung kepada beliau. Semoga aman. Ya maksudnya kan kalau ada apa-apa gak akan bersih tegang, kita satu pihak. Beliau berapa kali dicap sebagai ekstremis. Bahkan ada salah satu stasiun TV yang salah pasang foto ekstremis, fotonya beliau yang dipasang. Karena mendukung. Tampilannya mendukung di antara ekstremis. Bahkan seandainya kalau itu nggak viral, mereka nggak akan klarifikasi dan berusaha membersihkan. Ana yakin itu ada unsur kesengajaan. Karena memang ada pihak-pihak yang menganggap beliau adalah ekstremis. Jenggot harus panjang, celana harus cingkrang. Semuanya diharamkan. Dengan waktu yang sama, ada yang pernah dengar beliau dituduh sebagai murji'ah? Ya itu tadi. Itulah kenapa kita harus tetapkan standarnya. Yang di kanan ini siapa, yang di kiri siapa, tengahnya bagaimana. Kita harus ada pedoman. Kalau dari sudut pandang kita sendiri atau sudut pandang orang sekitar, mengerikan. Bahkan orang 5 waktu di masjid disebut radikal. Atau orang 5 waktu disebut alim. Itu yang miris. Orang 5 waktu, salat 5 waktu dibilang alim. Itu bukan alim. Standar minimal muslim. Nah itu tadi, tergantung siapa yang melihat. Maka ikhwatul Islam, Al-Quran lah yang menjadi standar. Ahlus sunnah wal jamaah, Islam itu ditaruh di tengah. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Kekurangan ya memang kurang dari porsinya. Berlebihan sampai faidahnya nggak didapatkan. Yang sudah kita contohkan pada pekan lalu adalah di antara sifat ibadur rahman yang disebutkan di surat Al-Furqan adalah alladzina lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak berlebih-lebihan dalam infak dan juga tidak bakhil. Syuf, dalam infak pun ternyata ada berlebih-lebihannya. Mungkin sebagian kita ada yang kesusahan, masih berkurang-kurang. Ternyata di luar sana ada yang mereka ketika berinfak sampai berlebihan. Gimana itu infak berlebihan? Sampai yang diberi tidak lagi beramal menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim mencari ma'isyah. Ada orang yang terbiasa dikasih
sama orang yang berinfak, oleh donatur, oleh muhsinin. Sampai akhirnya dia tidak mau bekerja, tidak mau mencari ma'isyah yang itu menjadi kewajiban dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena sudah ada yang ngasih, donatur. Nah, ini donaturnya sudah israf, sudah berlebihan dalam memberikan infaknya. Seharusnya infak itu sebatas membantu, bukan menjadi penghilang kesempatan dia untuk mencari nafkah. Ala kulli hal, begitu pula dalam beragama. Ikhwatul Islam, Islam ini adalah agama tengah daripada agama-agama yang ada, yang sudah saya tulis di situ. Kenapa demikian? Misalkan adalah dalam uluhiyah, dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pengilahan, pengagungan kepada Sang Rabb. Itu ada ekstremis kanan, ada ekstremis kiri. Dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak begitu mengesahkan Allah. Saking sombongnya umat ini, sampai di hadapan mereka tidak ada yang jauh lebih mulia daripada mereka. Tidak ada yang mereka pandang lebih mulia daripada diri mereka. Bahkan eksistensi hal-hal yang jauh lebih mulia daripada mereka akan mereka pandang hina. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka katakan hal-hal yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertulis dalam surat Ali Imran ayat 181. Itu ditulis ya, saya tulis di situ ya. Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah Maha mendengar adanya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, Allah itu fakir, dan kami adalah orang-orang kaya. Sanaktubu ma qalu, kata Allah, kami tetap akan tulis omongan-omongan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah yang menolak dakwah Nabi SAW, dan mereka mengatakan, kok ya Nabi ini kan Nabi, masa kok ya miskin, datang sampai ke Madinah nggak punya apa-apa, orang-orang sekitarnya juga nggak punya apa-apa. Kami ini loh di kota Madinah juga punya kebun, punya tanah yang gembur, punya tanah yang subur. Kalian makan yang kering-kering, kita makan yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk kormanya. Kalian makan airnya, air yang akan kering musim panas, kami makan air yang tawar, segar, sepanjang musim gak pernah kering. Ternyata ini ada tambahan informasi. Ketika mereka, orang-orang yang disebutkan oleh ayat ini, mereka datang ke kota Yathrib. Yathrib itu sebenarnya belum ada tempat tinggal, masih tanah kosong. Merekalah yang memilih tempat itu. Kenapa? Karena itulah yang sesuai di kitab mereka, akan turun Nabi dan akan hijrah ke sana. Jadi mereka yang milih tempat itu. Nah, karena mereka yang pertama kali milih di situ, mereka memilih tempat-tempat strategis, sehingga 3 tempat strategis di kota Yathrib Madinah dikuasai oleh pendatang awal. Datanglah orang Arab datang ke Yathrib yang sudah ramai, Aus dan Khazraj. Mereka menempati tempat-tempat sisa, sehingga mereka cenderung lebih miskin, lebih struggle hidupnya, ya menengah ke bawah lah. Menengah ke atasnya mereka yang menempati tempat-tempat yang unggulan. Dan itu sesuai di surat Al-Ahzab, di surat At-Taubah Allah menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya kembalikan tanah-tanah itu, Al-Ahzab, kepada kaum muslimin. Bahkan disebutkan wa ardal lam tata'uha, kami berikan, kami karuniakan kepada engkau kaum muslimin negeri-negeri di dalam negerimu yang bahkan tidak pernah kamu injak. Setelah mereka diusir, 3 kabilah pengkhianat ini diusir oleh Allah dari bumi Yathrib, kaum muslimin akhirnya kan mendapatkan wilayah-wilayah yang selama ini di balik benteng. Mereka baru nemu, Masya Allah, tanahnya subur, banyak pohon-pohonnya, banyak ininya dan sebagainya, banyak air-air yang segar. Yang mereka kira selama ini kota Madinah adalah kota yang tandus, ternyata subur, indah. Ya antum nanti kalau seandainya umrah, amin, antum akan dibawa ke kebun korma, nggak menarik.
Ya itu cuma satu kebun aja. Kalau di Indonesia semua tempat seperti itu. Malah kita bingung-bingung mau nyabut sukat, baru dicabut kemarin, sekarang sudah tumbuh lagi. Di sana ada tempat yang seperti itu, yaitu tumbuh-tumbuhan, rumput di mana-mana, air ada, airnya nggak asin, itu ada. Ala kulli hal, intinya mereka lah yang akhirnya kaya raya di tempat itu. Tapi mereka melihat, kenapa Nabi ini miskin? Kenapa kaum muslimin ini miskin? Katanya umat terbaik, katanya umat pilihan Allah, tapi kok miskin? Oh, berarti Allah ini miskin. Barulah mereka mengatakan, Allah fakir, kami kaya. Gimana itu? Allah aja dinilai seperti itu, apalagi kaum muslimin di Palestina. Kemudian yang kedua, ana sudah nyembunyiin nama-namanya, tapi di Al-Quran to the point. Ya udah kita baca aja. Di surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Mereka menyebutkan bahwa Allah itu pelit. Setelah ngomong bahwa Allah itu fakir, miskin, mereka mengatakan Allah itu pelit. Dengan hal apa? Dengan hal yang sama. Nabinya dan umatnya tidak diberikan fasilitas duniawi yang wah. Jadi Allah itu pelit. Mereka mengatakan apa? Yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Pelit, istilah pelit. Ghullat aydihim wal 'ainu bima qalu. Allah yang akan mereka lah yang pelit dan Allah yang akan mengikat tangan mereka. Dan mereka akan dilaknat dengan ucapan mereka. Allah aja dibilang pelit. Gimana dengan selain bangsa mereka dari kalangan manusia? Ana enggak nuduh ya. Ana hanya nukil dari Al-Quran yang sudah Ana sebutkan. Siapa yang paling tahu tentang mereka? Kita adalah generasi yang terakhir. Yang mana generasi pendahulu kita yang menyaksikan betapa brutalnya mereka sudah wafat. Maka Allah menceritakan ulang betapa memang benar-benar satu bangsa ini dijadikan untuk ujian kita. Dan yang terakhir, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu capek. Sampai akhirnya Allah menyebutkan dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub." Dan kami ciptakan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Wama massana min lughub, dan kami tidak capek. Kenapa? Karena dalam ucapan orang-orang Yahudi ini mereka mengatakan 6 hari Allah bekerja, hari ke-7 Allah istirahat karena capek. Itulah Allah menurunkan hal ini, wa ma massana min lughub, kami tidak capek. Kemudian juga di ayat kursi Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak ngantuk dan juga enggak tidur. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang memang ingin merusak kepercayaan hamba kepada Rabb-nya. Coba enggak usah ditonton. Tapi bisa dihindarkan. Anak-anak kita jangan sampai menonton film-film produk orang-orang sana. Apapun itu. Meskipun harus dipoles dalam bungkus-bungkus imajinasi yang modern. Manusia dengan teknologi pakai robot lah. Atau manusia yang tukang kayu pakai palu kemana-mana. Tapi palunya bisa ngeluarin listrik. Atau film-film yang lain, manusia kolor hijau. Itu ya, gak usah ditonton. Kenapa? Kalau di situ diceritakan ada beberapa kesesatan. Di antaranya adalah dewa-dewa yang ada di sana seperti manusia yang penuh dengan syahwat. Itulah yang menjadikan akhirnya manusia kehilangan kepercayaan kepada Rabb-nya. Ternyata Rabb-nya punya tangan kanan yang diangkat menjadi dewa, yang mana dewa ini juga memiliki syahwat, bermain-main, lalai dengan hambanya. Itu terlalu omong kosong. Bahwasannya yang mereka maksud dengan para dewa adalah para malaikat. Padahal para malaikat ini tidak pernah membangkang kepada perintah Rabb-nya. Ala kulli hal, ini kelompok pertama. Yang mereka benar-benar merendahkan Allah serendah-rendahnya karena mereka tidak mau mengakui ada eksistensi yang lebih agung daripada eksistensi keberadaan mereka. Kabilah yang lain, kelompok yang lain, mereka
mereka sangat jor-joran dalam mengkultuskan, mengilahkan, sampai akhirnya kebablasan. Yang Allah tetap diangkat, diilah-ilahkan, yang bahkan manusia yang diangkat oleh Allah juga diangkat seolah-olah termasuk di antara bagian Allah. Yang satu menolak eksistensi Allah, bahkan setiap utusan yang dikirim kepada mereka dari kalangan manusia dikejar-kejar, dibunuh-bunuh. Yang satu saking ingin meninggikan Allah, bahkan manusia yang diutus untuk mereka diangkat seolah-olah bagian dari Allah, disembah juga. Menunjukkan apa? Yang kurang ajar, yang berlebihan hancur juga. Dan kaum muslimin ada di tengah-tengah itu. Tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi satu apapun, tapi juga tidak sampai menjadikan orang-orang yang menjadi utusan Allah ada pada ketentuan yang menjadi kekhususan Allah. Tidak berlebihan, juga tidak kurang. Mereka mengatakan dalam surat At-Taubah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Mereka mengatakan Al-Masih adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi anak ulang, siapa yang mengatakan bahwa satu kelompok ini mereka separah itu dalam menolak eksistensi Allah, dalam menolak kesucian Allah, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan siapa juga yang mengatakan bahwa satu kelompok yang kedua ini bahwa mereka berlebihan dalam mengangkat orang-orang yang Allah utus, Allah juga yang mengatakan. Kemudian bersama dengan itu Allah memberikan cara. Kalau kamu tidak pengen seperti kelompok yang A dan B, jadilah cara yang Allah pilih. Dan itu tertuang dalam kitab yang digunakan sebagai pedoman kaum muslimin. Demikian. Kemudian ikhwatul Islam, dalam mensikapi para nabi juga berbeda. Kelompok tadi yang mereka mengatakan Allah bakhil, bisa digambarkan kan? Kalau Allah saja disebut bakhil, Allah disebut kikir, Allah disebut miskin, bagaimana dengan nabi yang diutus oleh Allah? Gimana nasibnya? Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Kalau diingatkan kepada mereka, kamu itu mbok ya beriman sama Allah. Ini loh turunnya sama Allah. Kita kan sama-sama menyembah Allah. Ini sekarang Allah menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini dikatakan di dalam kitabmu. Mereka mengatakan kami cukup beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami secara spesifik. Adapun kitab yang diturunkan kepadamu, ya udah itu urusanmu. Kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang seperti itu, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Okelah, kalau seandainya memang kalian beriman dengan kitab kalian, ngapain para nabi dibunuh? Itu menunjukkan apa? Omong kosong. Bahkan berapa kali mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana korban berikutnya dari antara para nabi yang sudah mereka berhasil bunuh. Para nabi mereka bunuh. Dan kelompok yang kedua yang berlebihan, satu nabi dituhankan. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan orang-orang yang mengatakan aku pengikut nabi tersebut, mereka katakan iya tanpa pandang bulu. Ketika mereka mentelaah, dan alhamdulillahnya ini termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan, enggak tahu kebetulan atau memang kita sedang ada di zaman tersebut ya. Kelompok yang berikutnya ini yang mereka mengkultuskan nabi, yang menuhankan nabi, akhirnya datang di generasi sekarang yang mereka mau belajar. Dan rata-rata mereka adalah pembelajar, peneliti. Yang mana para peneliti ini mereka terbagi menjadi dua. Satu, mereka menemukan kejanggalan, akhirnya berontak, dan kemudian akhirnya mereka mencari jalan yang benar. Hadahumullah. Alhamdulillah. Dan yang setengah yang lain, ketika mereka menemukan kejanggalan, ini gak normal ini kelihatan banget buatan manusia ini. Kemudian kata gurunya apa? Udah percaya aja. Ya udah mereka percaya. Kenapa? Karena petuah dari yang tokoh agama tadi adalah nubuwah, wahyu yang tidak tertolak, tangan-tangan Allah di muka bumi.
berlebihan. Dan itu mungkin pergeseran ya. Kenapa? Ketika Al-Quran ini turun, umat ini terbagi menjadi dua. Maksudnya terbagi menjadi tiga ya, kaum muslimin di tengahnya. Satu umat, mereka memang para pembelajar, para peneliti, pinter-pinter, tapi mereka pelit dan gak mau beramal. Itu tadi, yang bunuh Nabi, yang nuduh Allah pelit dan sebagainya. Dan yang satu ini, mereka gak bisa belajar. Mereka dibohongi terus, doktrin agama. Dan mereka nggak mau belajar, makanya mereka muncullah ibadah-ibadah yang di luar ilmu. Tapi ternyata ada pergeseran di masa sekarang. Memang yang kanan tetap belajar, tapi yang kiri akhirnya mau belajar. Dan akhirnya banyak di antara ilmuwan mereka yang akhirnya masuk Islam. Yang eman-eman adalah yang kaum tengah mulai malas belajar. Sekarang sudah banyak ulama. Jangan semuanya jadi ulama. Kalau semuanya mondok, kalau semuanya jadi ulama, ban motor bocor, sopo sing nempel motori ulama. Padahal dari semua yang mondok dibandingkan dengan yang enggak mondok, itu yang mondok sedikit banget yang belajar agama. Di antara sebanyak kaum muslimin yang enggak belajar agama, sedikit yang belajar agama itu. Kemudian yang di antara yang belajar agama yang sudah sedikit ini, siapa yang bertahan? Lebih banyak mana yang bertahan sama yang merotul? Ustadz gak asik, pondoke kuno, musrifnya gini, temennya gini, wah pondoknya korengan. Ada aja pindah pondok. Tanda bahwa anak santri akan berhenti mondok adalah pindah pondok. Bisa dipastikan itu. Sapal. Beberapa generasi saya lihat seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam, dalam urusan halal dan haram, ini berbicara tentang syariat. Juga dalam penerapan halal dan haram. Kenapa? Karena halal dan haram ini kaitannya adalah dengan akidah. Akan tetapi kita berbicara spesifik dari segi makanan saja. Satu kelompok, mereka adalah kabilah yang Allah Subhanahu wa taala hukum karena pembangkangan mereka, sehingga Allah hukum mereka nggak boleh makanan sebenarnya enak banget, makanan-makanan yang gizi, makanan-makanan yang sehat, tapi Allah haramkan karena memang mereka terlalu membangkang. Mereka adalah kabilah umat yang ketika mereka disuruh perang menyerang tanah Palestina yang ketika itu dihuni oleh orang-orang penjajah, mereka bilang takut karena penghuninya gede-gede. Udah kamu aja wahai Musa dan Tuhanmu yang berangkat. Lawang Fir'aun aja bisa ditenggelamin dengan satu tongkat. Ngapain kita mati-matian membebaskan dengan jiwa raga kami kota Palestina? Ya udah kamu aja, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu aja Musa sama Tuhanmu yang berangkat, dengan satu tongkat mati mereka. Ngapain kita harus berperang? Itu loh, ini bangsa-bangsa yang seperti ini loh yang akhirnya sekarang ini ngaku-ngaku sebagai pemilik wilayah Palestina. Akhirnya mereka dihukum 40 tahun tersesat. Masa tersesat itu nggak kemudian dibiarkan kelaparan. Allah selalu naungi dengan awat, nggak pernah kepanasan. Kemudian ada embun yang semanis madu, Masya Allah. Kemudian dagingnya daging puyuh atau darah-darah di padang pasir. Darah ini Masya Allah enak, dagingnya lembut, nggak kolesterol selama nggak pakai minyak goreng yang diulang ya. Dalam kondisi tersebut mereka malah milih, ya Allah aku pengen bawang brambang, kami pengen kacang-kacangan yang memang enak tapi mambu dibandingkan dengan makanan yang sudah Allah pilihkan. Ya seperti itu. Nah itulah kenapa, karena banyaknya pertentangan mereka, Allah haramkan kepada mereka segala hal yang berbentuk lemak murni, kecuali lemak-lemak yang ditemukan di punuk hewan atau di bagian persendian. Wallahu alam, anak secara detailnya nggak pernah belajar syariatnya ya. Cuman ini pernah kami pelajari ketika dulu kami belajar di sana. Ngapalin agama tetangga. Itu ada materi kuliahnya. Jadi sebenarnya kita belajar Islamnya itu 2 semester. Sisanya ngapalin buatan manusia. Kan kono sing belajar, kono sing gawe, kene sing angel belajar. Tapi karena akhirnya kita
perlu belajar untuk apa? Agar tidak ada pergeseran antara Islam dengan agama-agama yang lain. Agar tahu mana yang halal, mana yang haram, kita harus tahu bagaimana itu haram agar kita tidak jatuh ke haram. Begitu pula dengan syariat-syariat yang mereka buat, kita harus pelajari itu. Jangan sampai kelihatannya bijak nih, ternyata buatan manusia. Itu. Makanya kita pelajari. Begitu pula mereka diharamkan susu dan daging sapi, kambing. Segala susu dan daging sapi dan kambing haram. Spesifik susu dan daging. Karena kalau kulit mereka boleh pakai. Tidak najis. Tapi mereka nggak boleh mengkonsumsi. Nah itulah bahasa. No. Dan juga susu onta dan juga daging onta. Spesifik ini adalah doa Yakub. Karena dulu Yakub pernah sakit, yang mana kemudian bernadar kepada Allah, kalau aku disembuhkan dari sakit ini, aku tidak akan makan daging onta dan susunya. Begitu pula dengan keturunanku. Bani Israel kena semua. Jadi mereka hanya hal sedikit saja yang boleh mereka makan. Kemudian Islam menghalalkan yang baik-baik yang pernah diharamkan kepada umat terdahulu, tetap mengharamkan hal-hal yang buruk. Riba sudah diharamkan sejak zaman Yahudi dan Nasrani. Zaman Islam tetap diharamkan karena memang merusak. Khamr, khinzir, a'azzakumullah, babi, itu tetap diharamkan. Di umat-umat terdahulu tidak ada umat samawi pun yang menghalalkan daging babi. Islam yang buruk-buruk tetap diharamkan, adapun yang baik-baik akhirnya dihalalkan. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti nabi yang tidak bisa baca tulis, yang mereka temukan namanya tertuang dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Memerintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Yang baik-baik akhirnya dihalalkan. Meskipun sebelumnya diharamkan, adapun untuk syariat yang terakhir, yang baik-baik yang dulunya diharamkan akhirnya dihalalkan. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Kecuali yang memang khaba'its, buruk-buruk dari awal tidak akan diharamkan. Tidak akan dihalalkan, tetap haram. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan kemudian Allah melunakkan, memudahkan syariat yang susah dari zaman-zaman terdahulu, kemudian di zaman ini sudah dimudahkan. Banyak kemudahan yang kita temukan di syariat kita. Salah satunya barang yang najis bisa dicuci dengan air. Kalau di syariat terdahulu nggak boleh, harus dipotong, digunting. Eman-eman, jubah asil ya, Haramain kan. Faidah lagi dijemur kena kencing kucing, gunting, tempel lagi. Kan nggak seru kan kalau sininya misalkan sama sih, sininya gajah duduk. Sambungan wah. Ya, alhamdulillah syariat sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tengah. Yang kiri mereka ingin menghalalkan semuanya. Memang di syariat sebelum Islam, yaitu yang bagi sebelah kiri ya, memang ada beberapa yang dihalalkan, tapi kebablasan, semua dihalalkan. Sampai enggak tersisa. Bahkan a'azzakumullah, di antara mereka ada yang ditawarkan Islam, mereka mengatakan, Islam enggak ya? Islam menarik, tapi daging babi lebih enak. Padahal di agama dia yang lama, babi pun diharamkan. Dan pertanyaannya adalah, okelah, anggap azakumullah daging babi itu halal sebagaimana hewan-hewan yang lain, atau makruh di syariat mereka. Pertanyaannya, kenapa di pesta-pesta spesifik yang mereka pakai adalah babi? Kenapa bukan kambing dan sapi yang dihalalkan? Kenapa memang yang memang mereka pengen bikin adalah yang haram, seolah-olah nantang? Nggak usah lah, nggak kepikiran karena memang udah beda agama, gimana lagi ya? Nggak usah jauh-jauh deh sama yang beda agama, yang seagama Islam. Pertanyaannya, kalau memang makruh, okelah nggak haram ya, okelah kalau makruh. Kenapa diperjuangkan mati-matian sampai yang nggak mau makan yang makruh seolah-olah berdosa?
Yang ngalah adalah yang nggak mau nganu makruh. Yang pakai makruh ini, yang dibenci sama Allah ini dan Rasulnya, harus yang paling benar dan disediakan dimaklumi. Rokok. Tuh. Ayo, kita tunjukkan siapa yang pakai otak di sini. Atau kita pernah bicarakan, Ana pernah ngomong di mana-mana ini, tapi memang karena menarik dan nggak pernah ada jawabannya. Isbal. Oke lah, isbal itu nggak haram. Isbal itu kan mepet mata kaki ya. Oke lah, isbal itu nggak haram. Beda pendapat ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang nggak mengatakan. Ada yang istilahnya sah-sah aja. Toh makruh, masih ada ilahnya dan sebagainya. Pertanyaannya, yang dimusuhin, yang disorot, yang dituduh, yang isbal apa yang cingkrang? Yang disudutkan di instansi, di media, yang cingkrang apa yang isbal? Sing nyalah sopo? Loh, kan kita harus saling memaklumi. Kan ada khilaf, perbedaan ulama. Yang khilaf perbedaan ulama itu isbal atau yang cingkrang? Isbal. Isbal itu ada perbedaan ulama antara yang boleh sama yang nggak boleh. Pertanyaannya, ada nggak ulama yang mengharamkan cingkrang? Kenapa yang cingkrang yang disudutkan? Cingkrang radikal, cingkrang ngebom. Padahal secara nalar, celana yang ngebom itu harusnya dipanjangkan, kan nutupi kabel. Kok justru malah yang cingkrang dituduh ngebom? Ya malah ketok. Ya enggak, maksudnya ini untuk tambahan aja biar enggak tegang. Enggak Pak, saya enggak bawa kabel Pak. Semuanya pakai wireless. Itulah secara nalar. Seharusnya kita bertanya-tanya. Enggak, saya enggak mengatakan oh berarti yang menghalalkan isbal salah. Enggak, terserah masing-masing punya dalil. Dan ana juga enggak pernah sampai mengatakan di pinggir jalan ada yang isbal, Mas, angkat itu sarungmu. Enggak pernah gitu ana. Ya. Lebih ketakut juga. Tapi kenapa ketika saya cingkrang dipentelengi wong kanan kiri? Banjiran. Kok malah yang menghindari perbedaan pendapat kok yang disudutkan? Kalau memang isbal itu masih makruh perbedaan pendapat, kenapa di semua instansi harus isbal? Seolah-olah nantang perbedaan pendapat. Itu pertanyaannya. Seharusnya kalau memang pengen tengah, ayolah kita tasamuh, kita harus saling berlapang dada. Berarti pilih jalan tengah yang tidak ada perbedaan pendapat. Berarti apa? Cingkrang. Buktinya mereka yang berpendapat isbal itu boleh, kalau pakai sarung ya cingkrang. Bahkan sampai istrinya kalau pakai daster ya cingkrang. Cingkrangnya sampai sepaha. Alhamdulillah. Gak semua Pak ya. Oknum banyak tetap oknum. Antum ini nambahin panas. Intinya seperti itu. Jadi yang satu diharamkan, yang satu tetap diharamkan, tapi ada beberapa yang dihalalkan, tapi semuanya ditabrak dihalalkan semua. Yang di tengah Islam tetap mengharamkan hal yang buruk, tapi yang baik-baik dihalalkan. Dan dalam hal urusan ibadah juga sama. Ada kanan, ada kiri. Yang kanan pakai ilmu, Masya Allah berilmu. Pengen tahu seberapa berilmunya bangsa pendahulu ini? Mereka benar-benar cerdas. Dan mereka memiliki satu kitab yang memang Allah turunkan untuk pengetahuan mereka. Itu terbukti ketika di kerajaan Sulaiman ada bangsa jin. Wajarlah ya kalau jin menunjukkan suatu kemampuan di luar manusia. Bukan kita takjub, tapi ya udah beda server. Jin mampu mengangkat bangkunya Ratu Balqis dalam satu waktu, yaitu ketika Raja Sulaiman sebelum berdiri dari kursinya. Manusia, oh wajar, jin bro, beda server, gymnya beda, gymnya beda itu. Ternyata ada manusia. Dan kata Allah, satu orang ini diberikan kemampuan dari kitab.
Berarti memang ada kitab yang membicarakan hal itu. Kitab apa selain yang Allah turunkan? Yang berarti memang ada spesifik kitab yang membahas tentang pengetahuan tentang hal itu. Yang mana orang ini mampu memindahkan barang Ratu Balqis yang berjarak dari Yaman ke Palestina. Itu berapa jaraknya? Ya kurang lebih 1000 kilo lebih ya. Mampu memindahkan kursi Ratu Balqis dalam kedipan mata. Qabla ayyartadda ilaika tarfuq. Sebelum mengalihkan pandangan udah datang itu kursinya. Dan ini bukan sihir. Kata Allah, ada kitabnya. Yang berarti memang Allah di lain mengangkat kemampuan mereka, Allah juga menurunkan wahyunya untuk orang-orang seperti itu. Buktinya apa? Ketika mereka sudah banyak yang dibinasakan oleh Allah, disisakan satu kecil dari bangsa mereka. Jadi apa mereka? Bikin Facebook, bikin YouTube, bikin Androidnya dipakai pengajian. Ya itu orang-orang Islam cuman pakai Androidnya aja untuk pengajian, untuk live streaming. Masya Allah Pak, ini buatan harus diblok ini Pak, harus diboikot ini Pak. Wah, pengajiannya pakai HP produk sana. Kita harus bangga dengan produk Islam. Ganti pakai batik. Gak bisa ya. Ya udah kita manfaatkan alat-alat musuh untuk melawan musuh. Gak apa-apa Pak. Kan dulu kan kita pakai tembak-tembak Belanda untuk menembak mereka kan. Kalau kita idealis harus pakai bambu runcing bangsa ini. Ya kita kalah Pak. Kita harus ambil itu senjata mereka untuk melawan mereka. Ya kita gunakan ini semua. Gak ada produk Indonesia. Masya Allah, lorong Faradisa ini cinta produk negeri gak ini? Masya Allah. Khawatir antum ya. Cari aman, diam-diam. Nah intinya Allah tunjukkan mereka tinggal sedikit, tapi mereka menguasai dari segi penjuru yang menunjukkan kekuatan akal mereka. Kekurangan mereka apa? Nggak beramal. Nggak suka mereka beramal. Beramalnya juga disingkat-singkat. Mereka bukan ahli ibadah. Buktinya ketika disuruh beribadah, mereka ngakal-ngakali. Mereka pemalas. Itu satu kabilah. Berilmu pintar tapi gak beramal. Satu agama yang lain puateng ibadahnya, puateng rajin tapi gak berilmu. Tidak berilmu karena memang pertama kitab yang diturunkan kepada mereka belum sempurna, sebagai penyempurna sebenarnya. Kedua, sedikit di antara mereka yang menghafalkan kitab mereka, sehingga ketika para ulamanya dikejar dan dibunuh oleh kabilah yang sebelumnya yang gak mau beramal, dikejar dibunuh, udah kitabnya hilang bersama yang dibunuh, tersisalah sedikit. Tapi mereka memiliki semangat beribadah yang sangat tinggi. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, fama ra'awha haqqa ri'ayatiha." Dan mereka juga menciptakan kerahiban. Apa itu kerahiban? Mereka mengunci diri untuk fokus ibadah. Banyak puasa, tidak menikmati kehidupan dunia, bahkan tidak menikah. Kata Allah apa? Warahbaniyatan ibtada'uha. Kerahiban yang mereka buat-buat dalam ilmu agama atau bid'ah. Allah enggak pernah perintahkan itu. Emang Nabi Isa ketika diangkat masih bujang. Sabar ya bujang ya. Mungkin antum menunggu diangkat juga. Jangan. Nanti Nabi Isa ketika diturunkan nikah dengan pernikahan kaum muslimin dan wafat dikuburkan sebagaimana kaum muslimin. Oke lah, itu anggap belum terjadi. Tapi nabi-nabi mereka yang enggak nikah, yang diangkat belum nikah, cuma Nabi Isa. Nabi-nabi yang lain nikah, ya. Ibnu Taimiyah enggak nikah, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah, ya. Apa nih? Intinya mereka meninggalkan pernikahan, meninggalkan apapun untuk fokus ibadah. Tapi mereka gak sanggup karena memang mereka melawan kodrat mereka. Akhirnya mereka bikin sendiri, bolong-bolong sendiri, melanggar sendiri, maksiat sendiri, kemudian tobat, membuat hal-hal yang baru lagi. Tapi semuanya gak ada tuntunannya. Yang satu berilmu, gak mau beramal. Yang satu beramalnya pateng tapi tanpa ilmu, dan muncullah tengah-tengah. Suruh belajar malas, suruh beramal malas. Berilmu juga disuruh beramal. Tidak boleh beramal kalau belum berilmu.
Bahkan dalam berbagai kondisi, orang yang seharusnya dia berdosa karena dia sudah tahu tetap melanggar, bahkan dalam kondisi tertentu dia dimaafkan karena belum tahu, tapi dia tetap akan berdosa karena dia nggak mau belajar. Tapi kalau dia sudah belajar, sudah sungguh-sungguh, tapi keterbatasan sebagai manusia menjadikan dia belum paham dan belum tahu, terjatuh dalam kesalahan, Allah maafkan. Karena memang agama yang tengah ini dimulai dengan ilmu. Ilmu dijunjung tinggi. Jangan beramal kalau belum berilmu. Tapi ketika sudah berilmu, ilmumu kalau pengen bermanfaat, amalkan. Sehingga menggabungkan dua hal tadi. Seharusnya. Ya namanya juga seharusnya kan. Harapannya kan. Ya ekspektasi. Ala kulli hal. Monggo adzan dulu. Dan dalam syariat ini ikhwatul Islam pun juga sebagaimana yang dikatakan kemarin syumul, begitu detail dari segi mentalitas beribadah, mentalitas personal dengan dirinya, mentalitas seorang muslim dengan sosialnya, itu semuanya diatur. Sehingga ketika akhirnya muncul hal-hal yang seharusnya baik-baik saja, kok nggak baik setelah dia belajar Islam, maka itu menunjukkan berarti dia nggak belajar Islam yang benar. Kita ambil contohnya, sebenarnya banyak kelompok-kelompok yang mereka menisbatkan diri ke Islam tapi ternyata bikin-bikin sendiri pemahamannya, tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas, gamblang, tapi nggak dipelajari karena menganggap itu terlalu ribet lah dan sebagainya. Tapi kita ambil dua kelompok yang paling nongol di kehidupan kita, yaitu kelompok orang-orang yang ngotak-ngatik masalah takdir. Yang mana ada satu kelompok yang mereka menganggap manusia bertanggung jawab penuh dalam urusan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula dalam pemahaman mereka tidak mengetahui apa yang akan datang. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah hanya menciptakan surga dan neraka untuk kemudian hari. Adapun manusia diberikan kebebasan seutuhnya untuk meraih surga dan neraka, atau disebut qadariyah. Kelompok itu sudah nggak ada sekarang. Alhamdulillah para ulama terdahulu berjuang menghancurkan kelompok ini. Tapi imbasnya ideologi pemahaman ini sebagian masih tersisa. Jadi kasihan. Orang-orang ini memberikan kepada dirinya tanggung jawab penuh atas keberhasilan dirinya. Kenapa? Karena dia hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Pure, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kaitannya dengan takdir. Semuanya diberikan kepada dia. Betul. Semua orang itu harus berusaha sebaik mungkin, itu betul. Tapi efek sampingnya adalah dia menganggap semua hasil itu harus sesuai dengan usaha. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kok ngatur? Kenapa? Ada orang yang berusaha mati-matian, ada orang yang lupa untuk berusaha, yang dapat orang yang lupa untuk berusaha. Ternyata dia usahanya setelah dia mendapatkan hasil, dia baru berusaha. Usahanya sama mungkin dengan usaha orang yang pengen mendapatkan hasil yang sama tadi. Tapi ternyata orang ada yang dapat hasil duluan, dia baru berusaha. Contohnya dalam dunia pernikahan. Ada orang yang menunda nikahnya untuk supaya sukses dulu. Sarjana dulu. Biar ini dulu. Baru nikah, ternyata nggak dapat. Ada orang yang nikah dulu, ternyata setelah nikah baru lulus kuliah, baru sukses bersama, gitu. Tapi memang ada yang belum sukses nikah tambah berantakan, ya ada. Ya kita ambil hikmahnya lah. Kita ada di posisi yang mana, sadar kemampuan. Kan, ala kulli hal, ini kasihan. Kemudian dia mengatakan, ya kalau seandainya aku sudah mengatakan A dan B, maka hasilnya harus C. Dunia tidak seperti itu. Ada jalur langit, ada jalur doa ibu,
Orang-orang yang seperti ini akhirnya melupakan sisi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya percaya dengan usaha sendiri. Ini kesombongan. Dan kasihan. Akhirnya stres. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka akan menyetreskan dalam segala hal. Kenapa temanku seperti ini? Kenapa kuliahku seperti ini? Kenapa orang tuaku seperti ini? Dia pertanyakan kenapa orang tuanya. Bahkan tidak sedikit di antara orang ini mengatakan kepada orang tuanya, aku tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua sepertimu. Ini dari orang-orang yang muncul seperti ini. Padahal orang tuanya bisa jawab, kita juga niatnya gak pengen lahirin kamu. Ya kan podo-podo. Yes. Podo-podo wujudnya kayak ngono. Tapi Masya Allah melihat anak kecil itu seneng ya. Melihat bayi itu nyenengin banget. Antum gak pengen Mas? Yes. Dan kelompok yang berikutnya yang kedua adalah Jabariyah. Ini lawan katanya. Dia mengatakan manusia berlepas diri dari segala usaha karena semuanya diatur takdir. Jadi kita sholat gak sholat ya terserah. Nanti ujung-ujungnya kita akan sesuai dengan takdir. Takdirnya surga ya surga, neraka ya neraka. Ngapain sholat kalau udah ditakdirin surga? Maksiat, bablas. Terserah, nanti kan yang penting nanti kalau sudah saya takdirnya surga ya saya akan mati dalam kondisi sebagai mukmin. Ini orang yang memasrahkan semuanya kepada takdir, dia lepas tugas tanggung jawab. Yang menjadi pertanyaan, mereka hanya berlepas tanggung jawab manusia dalam hal urusan ibadah tok. Kalau mereka lapar, mereka makan. Mereka gak punya uang, mereka kerja. Mereka gak hafal Quran. Oh ini takdir. Wah jangan nganyeli banget. Sampean kok gak sholat? Takdir. Kok kerja? Butuh duit. Masya Allah. Takdir dalam hanya urusan agama. Bilang aja males ngibadah, nyalahno takdir. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeimbangkan, percaya semua itu diatur dalam takdir, tapi tetap kita melaksanakan sesuai perintah Allah, yaitu berusaha. Kita tahu usaha kita tidak membuahkan hasil, karena hasil itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan clue bahwa orang yang berhasil adalah orang yang mampu bersabar dalam usahanya. Itulah kenapa kata sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya udah, kenapa kita nggak tawakal aja sama takdir? Kata Rasulullah apa? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Ya udah beramal aja. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Semua itu akan ketahuan mudah ketika sudah dia diciptakan di atas takdirnya itu. Kurang mudah gimana kita lahir tanpa request dari keluarga yang muslim? Kita nggak nyari. Kita belajar agama, tiba-tiba itu masuk lewat HP kita. HP biasanya orang digunakan untuk maksiat, ini hidayah lewat HP. Itu sudah salah satu bentuk kemudahan. Dan contoh yang kedua, adanya kelompok ekstremis dan orang yang bermudah-mudahan. Ekstremis di sini adalah Allah menurunkan dalam Al-Quran ayat-ayat azab, dan Allah menurunkan ayat-ayat kasih sayang, agar dikombinasikan oleh kaum muslimin, menggabungkan antara azab dan rahmat, yaitu apa? Kita berharap kepada Allah sekaligus takut. Sehingga imbang, ketika kita lagi malas, kita takut. Ketika kita lagi semangat, kita mengharapkan kasih sayang Allah. Ala kulli hal. Atau dibalik, dalam supaya motivasi ibadah, ketika kita sedang dalam kondisi semangat, kita ingat azab Allah sehingga kita maksimal. Ketika kita akhirnya mulai down, capek, lelah, gak bisa berusaha lagi, kita ingat Allah Maha menyayangi. Itu bisa dikombinasikan. Tapi ternyata ada kelompok yang hanya melihat ayat-ayat azab Allah saja, lupa bahwa Allah itu pemaaf. Ini radikal. Dikit-dikit kafir. Beda pendapat kafir. Tidak beramal sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, oh kafir. Loh ini Pak, ini bukan menakut-nakuti, tapi memang benar ada pemahaman seperti itu Pak. Dan yang perlu kita waspadai, biasanya mereka jenggotan juga. Jadi sebenarnya ya, mas-mas yang jenggotan kemudian dituduh radikal, jangan takut. Mungkin salah orang. Karena kebetulan mereka yang teriak-teriak kafir, yang mana ketika mereka menyerang sesama kaum muslimin, mereka teriaknya takbir. Mereka juga jenggotan. Mereka juga biasanya cingkrang. Biasanya juga perempuannya cadaran. Wis
jenggotan, cingkrang, nggak cadar. Lebih medeni. Ala kulli hal. Maka yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam memang menurunkan tentang ayat adab agar kita hati-hati, tapi ada rahmat, kasih sayang, berikan uzur seluas-luasnya kepada kaum muslimin. Ada juga kelompok yang hanya melihat rahmat kasih sayang aja, sehingga bermudah-mudahan semua maksiat dilakukan. Ketika diingatkan, woi, ittaqillah, taubat, Allah Maha Penyayang. Bahkan ada yang bertanya kepada saya secara pribadi, dan saya cukup shock, bingung mau jawab. Kalau Allah Subhanahu wa taala haramkan riba dan Allah juga turunkan ayat ampunan, kenapa kok kalau seandainya saya memilih jalan saya pakai riba sampai kaya kemudian nanti taubat, boleh enggak? Toh teman-teman saya yang mereka tidak melakukan riba, mereka juga tidak selamat dari dosa-dosa lain yang semisal riba. Loh, ujung-ujungnya juga ngamalin dosa yang lain juga kok. Ya udahlah, saya mengkhususkan menghindarkan diri dari dosa-dosa yang lain, ana mau dosanya ke riba aja. Ini Masya Allah, dia seolah-olah yakin ya gak akan terjatuh pada dosa yang lain. Masalahnya kapan dia matinya kan gak tahu. Pas belum kaya sudah diriba mati, kan serem. Nah, orang-orang yang di sini itu ada yang bermudah-mudahan dalam urusan agama karena hanya melihat kasih sayang Allah, lupa bahwa Allah yang menurunkan ayat rahmat adalah Allah yang menurunkan ayat azab. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah, tidak memudahkan, tidak menyepelekan, ingat bahwa ada azab Allah dan juga selalu termotivasi bahwa ada kasih sayang Allah, sehingga ketika melihat saudaranya ada yang salah, mengedepankan kasih sayang. Tapi kalau kepada diri sendiri tegas, ada yang haram, jangan, ada yang ini tidak sesuai dengan syariat, hindari. Tapi ketika ke saudaranya, sampaikan udzur sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu kenapa saudara kita seperti itu. Karena Allah Maha Penyayang. Nggak dibalik. Kepada diri sendiri malas-malasan, Allah Maha Penyayang. Ketika ke orang lain, Masya Allah ente murtad, ente kafir, ente radikal, ente, Masya Allah, mulutnya menjadi orang yang paling faham tentang agama, seolah-olah dia yang sudah punya kunci surganya. Ada yang seperti itu? Ada. Dan Islam tidak mengatur seperti itu. Islam itu untuk muhasabah diri, memperbaiki kualitas diri dan berusaha menjadi umat yang tengah. Nah, apa yang kita sampaikan di sini semuanya anak tadi menyajikan dalil. Maksudnya apa? Ketika kita mau di tengah, ya tetap ada dalilnya. Benar nggak kita ini di tengahnya? Benar nggak ini kita di tengah? Jangan-jangan kita merasa di tengah, ternyata kita ada di kanan. Jangan-jangan kita di kiri. Jangan sampai karena pengen mengaku-ngaku sebagai umat yang tengah, nganggap umat-umat yang sudah dikafirkan Al-Quran, mereka umat yang beriman kok. Lalu jelas-jelas mereka mau bunuh Nabi Muhammad kok. Dianggap mereka termasuk di antara umat yang beriman. Nah, itu kebablasan. Ada dalilnya. Download dari Google. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Itulah kenapa umat ini disebutkan sebagai khairu ummah, atau umat yang terbaik, karena bisa menyeimbangkan antara kanan dan kiri, radikal dan yang bermudah-mudahan, tetap di tengah sesuai dengan ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Afan kalau dalam penyampaian anak ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم